Halo semuanya, selamat datang di kelas Ekosistem Industri Media edisi COVID-19. Saya harap kalian semua menonton video ini di rumah karena kita punya tanggung jawab social distancing agar tidak tertular atau menularkan virus corona. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rantai nilai informasi. Sebelumnya kita review sedikit pembelajaran di minggu pertama hingga minggu ketiga ya, supaya bisa refreshing lagi. Jadi di minggu pertama kita belajar tentang konteks dari dunia yang kita tinggali sekarang ini, bahwa kita hidup di era yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 atau juga bahkan kita disebut menjelang revolusi industri kelima, yang mana masa ini dicirikan oleh disrupsi teknologi dan dampaknya amat besar bagi kehidupan kita, terutama bagi kelas pekerja. Pada minggu kedua, kita belajar tentang pendekatan ekonomi politik dalam memahami ekosistem industri media, bahwa media harus dilihat sebagai aktor ekonomi sekaligus juga politik, yang mana dia memiliki relasi kompetitif antara sesama media, relasi bisnis dengan pengiklan, relasi reputasi dengan konsumen, kemudian juga relasi politik dengan pemerintah sebagai regulator. Terakhir, di minggu ketiga, di minggu lalu, kita belajar tentang pendekatan struktur pasar, supaya kita bisa memahami kenapa media bertindak dan berperilaku seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi singkatnya kita telah memahami bahwa media itu adalah sebuah korporasi yang menjual produk dan memiliki relasi dengan banyak pihak yang juga harus menghadapi disrupsi teknologi di era 4.0. Nah, selanjutnya kita di minggu ini, kita akan belajar bagaimana media dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Bagaimana rantai-rantai proses yang harus dilalui untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tersebut. Kemudian kita akan coba memahami bagaimana relasi kuasa di antara setiap rantai-rantai nilai ini. Nah, sebelum kita mempelajari rantai nilai informasi, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu rantai nilai. Nah, ilustrasinya begini, seperti di gambar kongguan ya. Kita kan sering beli-beli barang dan jasa. Ketika kita bangun di pagi hari, kita makan, sarapan, nasi mungkin dengan telur, dan mungkin minumnya teh atau kopi. Sambil makan, kita juga nyetel TV dan nonton berita. Kemudian kita berangkat ke kampus, kita menggunakan kendaraan dan melewati jalan raya. Di kampus, kita belajar dengan menggunakan laptop, buku, dan smartphone. Nah, saya sebagai dosen memberikan materi kepada kalian dan kalian melahap materi-materi tersebut. Nah, semua barang dan jasa ini kita konsumsi setiap harinya. Tapi pernah nggak ada yang bertanya, bagaimana semua barang dan jasa itu bisa sampai ke tangan kita? Saya yakin jarang yang bertanya seperti itu. Dan memang sebagai end consumer atau konsumen akhir, kita nggak punya beban untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Kita sebagai konsumen cuma peduli barang dan jasa apa yang menurut kita berharga dan pantas untuk kita beli. Nah, tapi tanpa kita sadari ya, terdapat suatu sistem di luar kesadaran keseharian kita yang mempengaruhi bagaimana kita menilai suatu barang atau jasa. Nah, sistem itu adalah apa yang disebut sebagai rantai nilai. Nah, kembali ke contoh tadi ya, kita sarapan dengan telur. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana telur itu bisa sampai di piring di atas meja di rumah kalian? Umumnya pasti kalian akan pergi ke supermarket atau minimarket, ya kan? Dan kalian akan membeli telur yang sudah dikemas dengan harga wajar atau fair value. Anggaplah misal satu lusin telur kalian beli seharga 20.000. 20.000 per lusin. Nah, sekarang saya tanya, kalau kalian harus pergi ke peternakan ayam setiap hari untuk membeli langsung telur dari peternak ayam dengan harga 20.000 per lusin, apa kalian bersedia? Apa kalian mau? Nah, saya yakin kalian akan menjawab tidak. Karena untuk pergi ke peternakan ayam yang lokasinya ada di luar kota, kalian harus menghabiskan ongkos transportasi, ya kan? Akan ada butuh ongkos tambahan untuk bensin, kendaraan, tol, dan sebagainya. Belum lagi, kalian pasti kan akan kurang aware dengan brand-brand dari peternakan ayam ini. Jadi kalian nggak bisa memastikan quality control yang dimiliki peternakan tersebut. Nah, kalau begini kalian pasti akan nawar ke mereka. Kalian pengen beli lebih murah, ya kan? Karena kalian udah berkorban lebih banyak. Mungkin kalian akan tawar telur ayam tadi jadi hanya 7.000 per lusin. Nah, ini adalah ilustrasi paling sederhana dari rantai nilai. Jadi kalau di definisinya, definisi rantai nilai itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu industri atau perusahaan untuk memberikan nilai kepada produk, untuk menghasilkan produk yang punya nilai jual kepada pasar, yang mana nilai tersebut dengan senang hati akan dibeli, akan dibayar oleh konsumen. Dalam konteks rantai nilai telur ayam tadi, yang namanya telur ayam, itu supaya dia bisa jadi produk yang bisa dijual di pasar, dia harus melalui serangkaian kegiatan. Pertama, telur ayam harus diproduksi di peternakan ayam.
Kemudian, telur ini harus ditransportasikan ke pabrik pengolahan. Di sana dia diolah, dibersihkan, dikemas, dan sebagainya. Kemudian dia ditransportasikan oleh perusahaan jasa angkutan ke gerai-gerai swalayan. Nah, di gerai swalayan ini, mereka menawarkan consumer experience yang menyenangkan. Mereka memberikan banyak produk yang ditata secara rapi dan apik, sehingga konsumen bisa browsing-browsing barang dengan leluasa. Nah, setelah melalui serangkaian kegiatan itulah, baru Anda akan mau membeli telur ayam seharga 20.000 selusin. Baru setelah semua proses itulah, kalian akan mendapatkan telur ayam di atas meja kalian. Nah, tanpa adanya proses ini, kalau kalian harus membeli langsung telur ke sumbernya dengan harga 20.000 selusin, kalian pasti akan keberatan dan kalian cuma akan menghargai itu seharga 7.000 per lusin. Artinya apa? Artinya adalah di dalam sebuah rantai nilai, ini terdapat proses yang disebut sebagai value creation atau penciptaan nilai. Jadi di setiap mata-mata rantai ini, terdapat proses untuk memberikan nilai kepada produk. Dari awalnya hanya 7.000 per lusin, ketika dia dikemas, ketika dia ditransportasikan, dan ditata dengan rapi di supermarket, harga termarkup. Dari 7.000 per lusin, naik menjadi 20.000 per lusin. Nah, ini adalah yang namanya rantai nilai. Nah, jadi proses value creation dari rantai nilai inilah yang memberikan manfaat tidak hanya bagi konsumen yang sekarang dapat membeli telur berkualitas tinggi di lokasi yang mudah diakses, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam contoh tadi, seandainya telur ayam dijual seharga 7.000 per lusin dan kalian harus pergi ke peternakan ayam, maka uang kalian itu hanya berputar di dua aktor, yaitu antara konsumen dan produsen. Tapi dengan adanya proses rantai nilai, uang kalian akan berputar di banyak aktor, itu produsen, manufaktur, perusahaan jasa angkutan, dan distributor. Artinya adalah kalau di contoh pertama, industri telur ayam hanya memberikan nilai bagi sedikit aktor. Di contoh kedua, industri telur ayam memberikan nilai bagi banyak aktor. Nah, aktor-aktor bisnis yang mendapat nilai tambah dari industri telur ayam akan dapat menikmati pertumbuhan, sehingga mereka bisa mempekerjakan lebih banyak orang dan memberikan gaji kepada pekerjanya. Nah, pekerja-pekerja ini kemudian juga akan menjadi konsumen yang membeli telur ayam dan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di industri telur ayam. Inilah skenario ideal dari rantai nilai. Semua orang mendapat manfaat, semua orang mendapat nilai tambah, dan semua menikmati pertumbuhan. Nah, tapi skenario ideal tadi itu nggak selalu sesuai realita. Ini karena dalam rantai nilai, setiap aktor memiliki kekuatan yang berbeda. Kalau saya tanya pada kalian, di antara aktor-aktor di rantai nilai telur ayam ini, mana yang paling kekuatan untuk menentukan harga telur ayam? Apakah produsen? Apakah pemanufaktur? Apakah perusahaan jasa angkutan? Atau gerai swalayan? Atau bahkan konsumen? Siapa kira-kira yang paling bisa menentukan harga? Dalam skenario ideal, seharusnya setiap aktor ini memiliki kekuatan yang sama untuk menentukan harga. Artinya adalah 20.000 per lusin telur yang dijual tadi itu seharusnya terbagi merata ke tiap-tiap aktor. Sehingga tiap aktor di sini yang menjual telur ayam itu mendapatkan 5.000 masing-masing. 5.000 untuk peternak ayam, 5.000 untuk pabrik pengolahan telur ayam, 5.000 untuk jasa angkutan, 5.000 untuk gerai swalayan. Itu contoh idealnya. Tapi kalau dalam realita, sebenarnya aktor yang paling banyak menentukan kekuatan untuk menentukan harga itu adalah gerai swalayan sebagai distributornya. Nah, di sini saya berikan contoh studi kasus laporan Oxfam tentang rantai nilai produk makanan udang. Di gambar ini kita bisa melihat bagaimana market share dalam rantai nilai udang itu berubah antara di tahun 2000 dan 2002 dan tahun 2015. Di tahun 2000 sampai 2002, pabrik pengolahan udang yang 42,9% ini, warnanya hitam, ini dia menguasai hampir mayoritas dari penjualan udang di seluruh dunia. Supermarket yang warnanya hijau, dia kecil. Tapi tahun 2015, market share pabrik udang itu merosot dari 42% jadi hanya 4,1%. Sementara supermarket, dia meningkat dari 24% sampai sekarang dia mayoritas, 41,3%. Akibatnya apa? Ilustrasi sederhananya begini. Dari tahun 2000 hingga tahun 2015, pabrik udang, dia menjual udang dengan harga yang sama. Sementara gerai swalayan, dia bisa menaikkan harga sampai 150%. Dalam kasus ini, konteksnya adalah perubahan status seafood. Pada awal tahun 2000-an, seafood dari Asia Tenggara itu adalah makanan mewah dan demand-nya kecil, sehingga supermarket nggak bisa menjual terlalu mahal. Nah, di tahun 2015 dan sekarang ini, seafood udah jadi makanan sehari-hari. Demand-nya semakin meningkat.
Akibatnya supermarket bisa menaikkan harga, dan mereka tetap menjual dengan jumlah banyak. Masalahnya, pabrik-pabrik pengolahan udang ini yang letaknya di Indonesia, itu mereka nggak tahu kondisi yang terjadi di Eropa, sehingga mereka terus menjual produk dengan harga yang sama, sekalipun Indonesia sudah mengalami inflasi sejak tahun 2000. Jadi harga tetap sama dari tahun 2000 sampai 2015. Jadi sama kayak kalau misalnya kita lihat kenaikan harga cabai, ya kan? Misalnya cabai tiba-tiba naik jadi apa 50.000 per kilo. Yang naikin harga cabai itu adalah distributor-distributor di perkotaan yang mereka tahu persis peningkatan demand dari masyarakat. Sementara petani cabai yang nggak tahu apa-apa soal kondisi perkotaan, mereka menjual cabai harganya masih sama. Artinya adalah di rantai nilai ini terjadi yang namanya asimetri informasi. Masing-masing pihak dalam rantai nilai itu nggak punya kemampuan yang sama untuk mengakses informasi pasar. Ini yang paling dekat dengan konsumen akhir, ini yang paling jauh, dia produsen, soalnya kan, dia pemanufaktur. Jadi ini memungkinkan supermarket, aktor yang paling dekat dengan konsumen akhir, itu untuk menaikkan harga sesuai demand. Karena mereka tahu bahwa konsumen akan membelinya, walaupun dinaikin, dia tahu demandnya besar, sehingga bisa dinaikin. Nah, sehingga dalam kondisi ini terjadi namanya relasi kuasa yang timpang. Di satu sisi ada aktor yang bisa meraup hampir semua keuntungan dari sebuah industri, ada aktor yang cuma dapat recehan. Misalnya kan tenaga kerja cuma 0,8%, pabrik 4,1%, petambak 11%. Hampir semuanya mayoritas ini dikuasai oleh supermarket dan industri makanan. Nah, impact dari ketimpangan relasi kuasa ini paling dirasakan oleh pekerja-pekerja di pabrik pengolahan yang market share paling kecil tadi. Nah, laporan Oxfam ini menjelaskan lebih lanjut lagi, di mana ternyata pekerja-pekerja di pabrik pengolahan, di pabrik-pabrik pengolahan udang, itu dieksploitasi. Kalian bisa baca langsung laporannya ini, linknya akan saya share di description video ini. Tapi intinya dari laporan ini dijelaskan bahwa pekerja-pekerja di pabrik pengolahan udang, yang kebanyakan adalah perempuan ini, dipaksa untuk bekerja hingga 12 jam setiap harinya, tanpa bisa istirahat. Ini karena pabrik pengolahan udang, dia menerapkan sistem kejar target. Artinya adalah kalau pekerja bisa mengolah udang sampai target tertentu, baru mereka bisa dapat upah layak. Kalau mereka nggak bisa ngejar target, mereka akan dibayar di bawah UMR. Hasilnya adalah pekerja berlomba-lomba untuk kerja lembur. Bahkan ceritakan di sini bahwa banyak pekerja yang mengalami infeksi kandung kemih karena harus nahan kencing, karena dia nggak mau ke toilet, supaya bisa ngejar target. Ada juga ancaman bahwa kalau hamil akan dipecat, dan sebagainya. Banyak sekali eksploitasi terjadi di sini. Tapi yang saya perhatikan adalah bahwa eksploitasi yang dilakukan pabrik pengolahan udang ini, itu juga disebabkan oleh rantai nilai yang mereka tempati. Di mana mereka di sini, dalam rantai nilai pengolahan udang, dia hanya dapat sebagian kecil, yang sangat kecil, dari pasar penjualan udang. Karena kebanyakan keuntungan diambil oleh supermarket. Nah, seandainya mereka bisa menaikkan harga udang yang mereka jual ke raksasa-raksasa kayak Walmart dan Carrefour, mereka nggak akan lagi perlu menerapkan sistem eksploitatif kayak tadi ini. Karena mereka sebenarnya terpaksa, ya kan? Karena mereka pendapatannya kecil, mereka mau nggak mau harus meningkatkan produksi. Yang jadinya adalah mereka bayar murah pekerja dan eksploitasi tadi. Makanya di sini kan di Oxfam, di laporannya dia berargumen bahwa supermarket di Eropa, di Amerika, itu juga punya tanggung jawab besar dalam menyebabkan eksploitasi. Karena kondisinya tadi itu, kondisi di mana di rantai nilai mereka sangat berkuasa, sehingga mereka menekan aktor-aktor rantai nilai di bawahnya untuk dia berproduksi lebih. Nah, jadi sejauh ini kita sudah mempelajari dua sisi dari rantai nilai. Yang pertama adalah rantai nilai sebagai alat ekonomi untuk mendistribusikan nilai ke setiap aktor-aktor di masyarakat, supaya uang itu nggak cuma berputar di antara produsen dan konsumen. Jadi antara produsen dan konsumen ada middleman-nya, ada orang-orang tengahnya yang dia juga dapat keuntungan dari rantai nilainya itu. Nah, yang kedua adalah bahwa rantai nilai dia memiliki ketimpangan relasi kuasa yang memungkinkan segelintir aktor di rantai nilai untuk menguasai hampir seluruh keuntungan dari rantai nilai tersebut. Nah, tapi sisi ketiga juga harus dipahami adalah bahwa rantai nilai di tiap-tiap industri itu juga membentuk mata rantai dari sebuah rantai nilai berskala global. Ilustrasi sederhananya begini, yang tadi kita bahas itu kan adalah rantai nilai di industri makanan. Tapi industri makanan, dia juga punya pengaruh bagi industri lain. Misalnya pekerja media, yang setiap hari berusaha dengan informasi dan menyampaikan informasi, mereka mungkin nggak tahu apa-apa soal bagaimana cara memproduksi makanan dan dari mana makanan mereka berasal. Tapi tanpa ada industri makanan, pekerja-pekerja media ini, yang kayak di gambar ini nih, yang dia baca, mungkin lagi baca berita di laptop sambil makan burger ini, dia nggak akan punya energi untuk bikin artikel kalau mereka nggak bisa dapat makanan.
Nah, artinya kalau pekerja media nggak ngasilin artikel, maka tidak akan ada industri media, dan konglomerasi media juga nggak akan ada. Konglomerasi media yang sekarang kalian tahu, bos-bosnya bisa menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Artinya adalah produk yang dihasilkan melalui rantai nilai di suatu industri akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses rantai nilai di industri lain. Sehingga setiap industri akan terhubung dalam sebuah rantai, yang dimana di setiap mata rantai yang terjadi proses value creation atau penciptaan nilai. Nah, kemudian kalau kita terapkan pendekatan relasi kuasa dalam rantai nilai industri makanan tadi, dalam rantai nilai yang lebih global, maka kita akan melihat betapa besar ketimpangan terjadi antara satu industri dengan industri lainnya. Nah, ini adalah gambar yang dibuat oleh Pak Hizkia Yosi dan juga temannya, Mbak Cecil Mariani. Ini gambar yang menunjukkan bagaimana yang disebut dengan rezim akumulasi global. Jadi, ilustrasi ini kan bentuknya piramida. Ini adalah piramida menunjukkan bagaimana ketimpangan nilai-nilai di setiap industri. Nah, kalau dilihat di sini kan, bahwa industri yang telah menguasai kue terbesar dari perekonomian global itu adalah industri keuangan, financial. Contohnya adalah pialang saham, broker, asuransi, perbankan, dan seterusnya. Kalau kalian mungkin pernah dengar cerita bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa top Harvard yang dia memutuskan untuk drop out dari kampus demi jadi pialang saham di Wall Street. Ini karena katanya pendapatan pialang saham di Wall Street itu bisa lebih besar daripada APBD kota-kota kecil di Indonesia. Jadi bayangkan APBD, misalnya APBD Subang, itu gajinya sama dengan satu orang pialang saham di Wall Street per bulannya. Jadi sebesar itu pendapatan pekerja-pekerja biasa di industri finance. Tapi industri finance ini dia juga ditopang oleh industri jasa. Mulai dari jasa pembuatan laporan tren keuangan seperti McKinsey, kemudian ada Wall Street Journal, hingga jasa transportasi Uber yang memungkinkan pialang-pialang saham ini untuk bisa ke kantor dari rumahnya. Nah, kemudian industri jasa ini juga ditopang sama industri kreatif, industri kultural, industri informasi, yang juga ditopang oleh industri komersial, manufaktur, agrikultur, dan seterusnya. Semakin ke atas, ini industri semakin abstrak. Semakin ke bawah, industri semakin material. Artinya adalah, kalau kalian pengen bekerja yang mendapatkan nilai lebih, kalian jangan kerja di perusahaan yang terlalu berurusan hal-hal yang material. Retail, penjualan makanan, itu material banget. Posisinya rendah di rantai nilai. Tapi yang paling abstrak, itu yang paling di atas biasanya. Nah, makanya kan kita kan sering dengar adalah hierarki antara pekerja kerah biru dan pekerja kerah putih. Pekerja kerah biru itu urusannya sama hal-hal material, ngangkat batu, konstruksi, ngolah udang, dan lain-lain. Pekerja kerah putih itu urusannya hal-hal abstrak, ekonomi informasi, itu urusannya pekerja kerah putih, pekerja kantoran. Nah, tentu kalian tahu kan mana yang lebih besar, gaji pekerja kerah putih atau kerah biru. Jadi, kalau kita pakai pendekatan rantai nilai, kita bisa melihat bagaimana sumber daya alam yang diproduksi di industri ekstraktif itu menjadi bahan baku untuk semua infrastruktur fisik di industri-industri lainnya. Kemudian, makanan yang diproduksi di industri agriculture ini dia menunjang kebutuhan dasar dari semua industri di atasnya. Nah, industri manufaktur dia memastikan agar produk dari industri pertanian bisa dikemas menjadi produk yang dapat dijual. Industri dagang, industri komersial memastikan produk bisa sampai di tangan pembeli, yang kemudian pembeli akan bekerja, menghasilkan keuntungan yang sangat besar di industri kreatif. Mungkin dia jadi animator di Disney, mungkin dia jadi pekerja media, menulis untuk majalah kenamaan, mungkin dia kerja di industri jasa, menjadi konsultan, menjadi pialang saham, dan sebagainya. Nah, pekerja-pekerja yang paling banyak gajinya ini, yang paling banyak pendapatannya ini, dia nggak akan bisa bekerja kalau dia nggak ditopang sama infrastruktur fisik di bawahnya ini, yang material, yang mulai dari sumber daya alam, bangunan, makanan, mereka nggak bisa. Tapi kenyataannya adalah walaupun sebenarnya semuanya ini punya fungsi yang kurang lebih penting dalam rantai nilai ini, ya kan? Hanya beberapa industri yang keuntungannya sangat besar. Finance, service, kreatif, tiga industri ini yang paling besar keuntungannya. Bukan industri yang di bawahnya ini yang material. Nah, ini yang disebut dengan ketimpangan dalam rantai nilai global. Bahwa dalam industri pun ada ketimpangan. Ada industri yang besar, ada industri yang kecil sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian akan terjun di industri media, kalian posisinya akan ada di sini. Tidak, bukan paling bawah,
bukan juga paling atas. Ini lumayan ideal. Nah, tapi jangan lupa bahwa industri informasi ini juga punya rantai nilai sendiri, dan berarti juga ada ketimpangan di sana. Jadi walaupun kalian berada di industri yang nilainya merupakan salah satu terbesar di tingkat global, bukan berarti kalian otomatis punya pendapatan yang lebih tinggi dari misalnya orang-orang yang kerja di Pertamina. Ini karena logika material abstrak tadi juga berlaku di rantai nilai dari setiap industri. Artinya dari tiap industri, mereka kerjaan paling abstrak itu bisa dipastikan menikmati keuntungan yang lebih besar daripada kerjaan material. Makanya kalau di industri efektif, eksekutif report itu akan lebih besar pendapatan daripada orang-orang kerja di tambang batu bara. Meskipun sebenarnya mereka nggak bisa kerja kalau nggak punya penambang. Nah, sekarang setelah kita memahami aspek-aspek fundamental dari rantai nilai, kita bisa menerapkannya untuk memahami bagaimana rantai nilai di industri informasi atau media. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita harus cari tahu dulu, apa sih aspek yang paling material dari industri informasi? Paling material berarti kan dia di paling bawah, ya kan? Yang kayak kalau di rantai nilai global, dia ada di ekstraktif. Nah, yang paling material kalau dari industri media itu adalah infrastruktur fisik, gedung untuk orang-orang bekerja, data center untuk dia nyimpan informasi, komputer untuk mengolah informasi, dan seterusnya. Nah, infrastruktur fisik inilah yang memungkinkan perusahaan media itu dia mengolah informasi jadi konten. Karena kan kalau informasi doang, dia cuma jadi informasi. Kita sekedar tahu, oh udah tahu gitu kan. Tapi kalau informasi pengen jadi produk, dia harus diolah, dikemas menjadi sebuah konten. Nah, tapi kan konten ini, kalau cuma konten aja, dia nggak akan ada yang konsumsi. Nggak akan ada yang tahu siapa yang mau produksi, yang mengkonsumsi film-film Marvel, kalau nggak ada marketingnya. Makanya jadi apa konten-konten berita, konten-konten entertainment, dia memerlukan pemasaran, marketing. Nah, pemasaran juga ada dua jenis kan. Ada yang in-house oleh media sendiri, ada yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agensi. Kayak trailer film, itu kan dibuat oleh bisa pihak ketiga. Tapi kalau misalnya ada juga yang in-house, jadi perusahaan media, dia bikin iklannya sendiri. Ini New York Times, dia mengiklankan betapa kita cobalah baca New York Times katanya kan, karena cuma ada fakta di situ. Katanya sekarang kan era post-truth, di mana kita sulit menemukan kebenaran. Nah, setelah dipasarkan, tentu konten harus didistribusikan ke konsumen melalui berbagai kanal. Ada yang kalau film kan kita pakai bioskop, kalau di media kita ada cetak dan ada siaran. Nah, sebelum era digital, distribusi konten itu kan dimonopoli sama konglomerasi media. Karena distribusinya harus fisik atau siaran. Gak ada yang bisa waktu itu, selain perusahaan konglomerasi media, dia untuk bikin apa namanya infrastrukturnya ini, untuk bisa memungkinkan distribusi konten-konten media. Tapi setelah era digital, perusahaan media kan dia konvergensi. Mereka menambah kanal distribusi ya, tadi yang awal internet, sampai media sosial. Jadi ada sedikit pergeseran di situ. Nanti kita akan diskusikan di akhir. Nah, tapi kemudian yang paling menarik adalah setelah didistribusikan ke konsumen, yang paling menarik dari industri media itu adalah konsumen di sini juga dia punya peran dalam rantai nilai untuk mengolah apa produk media. Karena kita tahu kan kalau misalnya konsumen nonton, yang dia tonton itu apa kegiatan dia menonton itu menjadi yang namanya attention, perhatian. Yang mana attention ini adalah produk lagi, produk apa namanya penambahan nilai dari konten media. Dari konten dia dipasarkan, didistribusikan sama konsumen, dia diolah dari konten jadi attention. Yang mana attentionnya ini kemudian dia dipakai lagi sama media untuk dia jual ke pengiklan. Karena kan kita udah bahas sebelum di minggu sebelumnya bagaimana cara kerjanya apa industri media itu adalah dia menjual ke dua pihak. Dia menjual ke konsumen, tapi dia juga menjual ke pengiklan. Nah, yang dia jual ke pengiklan itu adalah produk yang sebenarnya diolah oleh konsumen. Jadi yang kalian lakukan sebenarnya selama ini dengan nonton film, itu kalian memberikan nilai kepada konten yang dibuat oleh media. Tapi kalian nggak pernah dibayar kan kalau kalian nonton, karena kalian dibilang itu gratis. Nah, makanya kalau kita tanya kenapa konglomerasi media, itu kan sebelum adanya era apa namanya 5G, itu sangat powerful. Itu kan pada dasarnya semua mata rantai nilai ini, itu mereka kuasain. Mereka yang punya infrastruktur untuk produksi konten, mereka yang bikin kontennya sendiri, mereka yang masarin kontennya sendiri, mereka juga yang mendistribusikan kontennya sendiri, dan mereka kemudian jual lagi hasil produksi konsumen, dia monopoli, dia ambil, dan dia jual ke pengiklan.
Makanya jadi karena rantai nilai termonopoli, semua mata rantai kegiatan rantai nilai ini diambil alih oleh media, konglomerasi media. Itu makanya mereka bisa sangat powerful. Dan jadinya makanya mereka cuma bersaing sama konglomerasi media lainnya. Itulah sebabnya juga struktur oligopoli. Karena setiap media-media ini dia menguasai semua penambahan-penambahan nilai dari produksi beritanya mereka, produksi medianya. Jadi mereka nggak ngebagi keuntungan dari hasil industri media ke aktor lain selain sama perusahaan media. Nah itu adalah rantai nilai media di era konvensional. Tapi kan kehadiran teknologi digital di era 5G, misalnya itu dia kan dia menjadi disrupsi. Dia memberikan perubahan yang cukup besar bagi bagaimana kita mengkonsumsi media dan bagaimana kita memproduksi media. Misalkan sekarang dengan ada TikTok, konsumen sekarang jadi produsen konten sekaligus juga konsumen. Sebelum TikTok ada YouTube juga ketika itu kan. Ini yang disebut dengan user generated content. Konten-konten yang dibuat oleh pengguna dari aplikasinya itu sendiri. Nah, tapi kan ini berarti kan dia konsumen sekarang dia punya power lebih. Karena yang namanya produksi konten, infrastruktur untuk produksi konten itu nggak lagi dikuasain sama konglomerasi media. User dia bisa citizen journalism dengan Twitter dan sebagainya. Tapi ini masih debatable sebenarnya. Dan inilah tugas kalian untuk minggu ini. Jadi untuk bisa untuk dapat absensi di perkuliahan jarak jauh ini, kalian harus menjawab pertanyaan ini. Jadi uh, temanya adalah tentang bagaimana rantai nilai di digital era 5G. Jadi kan teknologi digital di era 5G, di era 5G ini telah memberikan kekuatan lebih bagi konsumen untuk menyetir pertumbuhan di industri media. Ini katanya begitu kan. Nah, narasi-narasinya adalah sekarang konsumen itu adalah rajanya di industri media. Setuju atau enggak dengan pernyataan ini? Kalau setuju kasih alasannya, kalau enggak setuju kasih alasannya. Nah, berikan jawabannya di thread video ini. Kalau kalian udah kasih jawaban, kalian baru bisa catat absen, sudah hadir perkuliahan. Nah, jawaban harus diberikan paling lambat hari ini, Kamis, tanggal 19 Maret 2020, jam 18, jam 6. Oke, jadi sekian untuk materi perkuliahan minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman selalu sehat di rumah.